Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah internal audit. Di pertemuan 7 ini kita akan mulai membahas mengenai proses bisnis. Tentunya materi minggu lalu sedikit kita akan bahas mengenai manajemen resiko. Nah, di pertemuan minggu lalu sudah dibahas mengenai apa saja resiko-resiko yang muncul yang harus dipahami oleh auditor internal dan juga penerapan manajemen risiko menggunakan ISO 31000. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas mengenai proses bisnis perusahaan yang tentunya juga akan mereview kembali materi-materi di mata kuliah sistem informasi akuntansi. Nah, proses bisnis adalah sebuah istilah yang harus dipahami oleh auditor ketika dia akan melakukan proses audit. Karena luas atau sempitnya proses audit akan ditentukan oleh bagaimana proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, di slide ini dibahas mengenai proses bisnis merupakan serangkaian kegiatan terhubung yang saling terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan. Nah, ini adalah gambar yang menguraikan bagaimana proses bisnis terjadi. Nah, ada tiga jenis kegiatan bisnis di perusahaan. Ada yang proses operasi, ada juga manajemen dan proses pendukung, dan juga proyek. Nah, lebih detailnya terkait dengan aturan berkaitan dengan proses bisnis akan tercantum dan secara detail pada standar 2010 tentang planning, standar 2120 tentang risk management, standar 2200 tentang engagement planning, dan standar 2021 2201 tentang planning consideration dan juga standar 2210 tentang engagement objective. Nah, gambar ini menjelaskan tadi poin-poinnya terkait dengan tiga tahapan atau tiga kegiatan, yaitu adalah operating process, ada juga tentang manajemen and support process, dan juga project. Nah, proses yang pertama terkait dengan operating process, di mana di sini disebutkan proses operasi itu dimulai di proses 1 sampai dengan proses 3, di mana ada tahapan untuk memahami bagaimana lingkungan perusahaan, bagaimana strategi yang digunakan, kemudian juga bagaimana mendesain produk dan juga jasa atau jasa. Nah, proses 1 sampai dengan 3 adalah produk yang dirancang. Kemudian tahapan 4 sampai dengan 6 adalah kelanjutan dari tahapan 1 sampai 3. Dan tentunya akan diulang berkali-kali sesuai dengan siklus bisnis yang berjalannya. Nah, melalui tahapan ini, organisasi akan menciptakan nilai dan mengirimkannya langsung ke pelanggan mereka. Proses manajemen dan dukungan termasuk digunakan untuk mengelola sumber daya manusia, keuangan, informasi, dan teknologi, juga sumber daya fisik organisasi. Nah, untuk yang proses 7-10 ini adalah bagian dari proses manajemen, di mana mengaitkan beberapa divisi, mengaitkan beberapa bidang. Ada manajemen terkait dengan HRD, ada berhubungan dengan finansial, ada berhubungan dengan pengembangan teknologi, berhubungan juga dengan sumber-sumber fisik, patuhan, dan juga hubungan dengan pihak lain. Sedangkan untuk yang proses 13 sampai dengan 14, ini adalah menunjukkan dua jenis proyek yang berbeda. Proses 13 ini berlaku ketika organisasi merancang dan membangun aset dan mengoperasikannya juga. Tetapi untuk proses 14, ini berlaku ketika organisasi merancang dan membangun aset dan menyerahkannya kepada organisasi untuk beroperasi. Jadi, kalau yang 13 proyek ini dijalankan kemudian dioperasikan sendiri,
Sedangkan P14 ini dirancang dibangun tapi untuk digunakan oleh pihak lain. Nah, ini adalah contoh-contohnya, tetapi yang secara umum yang diterapkan perusahaan adalah operating process dan juga manajemen and support process. Nanti untuk project itu tergantung dengan jenis yang diterapkan di perusahaan yang masing-masing. Kita lanjutkan. Nah, ketika memahami tentang proses bisnis, tentunya sebagai auditor internal, secara umum sudah mengetahui tahapan dalam lingkup proses bisnis yang ada di perusahaannya, karena dia merupakan bagian internal dari perusahaan. Tetapi, permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi dalam proses bisnis tersebut untuk masing-masing divisi tentunya belum tentu diketahui oleh auditor internal, sehingga dia memerlukan proses pendekatan untuk memahami proses bisnis yang ada di perusahaan. Pendekatan yang ada itu ada dua jenis, ada pendekatan top and down, ada pendekatan bottom to up. Kalau pendekatan top down berarti seseorang mulai di tingkat organisasi dengan tujuan organisasi. Berarti dia akan melakukan observasi terkait dengan dari level atas, yaitu bagaimana tujuan organisasi perusahaan, kemudian mengidentifikasi proses-proses kunci yang penting untuk keberhasilan masing-masing tujuan tersebut. Tetapi, dan sampai ke bawah. Tapi jika dia menggunakan pendekatan bottom to up, tentunya dia akan fokus kepada proses di tingkat aktivitasnya. Sebagai contoh, ketika auditor internal ingin melihat pendekatan bottom up, berarti dia akan langsung masuk ke area produksi, di mana area kantor tapi bagian administrasi. Sehingga dia akan tahu proses bisnis yang level bawah itu apa saja. Dan mengidentifikasi juga dokumen dan bagian-bagian yang terkaitnya. Nah, di sini disebutkan untuk memahami bagaimana input dan kegiatan digabungkan untuk menghasilkan output dokumen yang harus ditinjau. Dokumen seperti apa sih yang harus dinilai? Yang pertama adalah proses manual prosedurnya. Adakah SOP dalam proses-proses atau pembagian tugasnya? Kemudian kebijakannya apa untuk masing-masing proses? Kemudian deskripsi pekerjaan untuk bagian-bagian tertentu. Kemudian proses peta yang menggambarkan aliran proses atau kita sebut dengan flowchart. Ini dapat dilakukan ketika menggunakan pendekatan bottom up. Karena yang dilihat adalah manual prosedur, kemudian kebijakan-kebijakan, kemudian flowchart, kemudian deskripsi pekerjaan dan lain. Tetapi jika melihat dari proses pendekatannya adalah top to down, tentunya dilihat dimulai dari visi misi, kemudian tujuan perusahaan. Kemudian ini adalah beberapa contoh. Ada levelnya high sampai dengan levelnya low. Nah, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi risiko bisnis yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Tadi sudah dipahami proses bisnisnya seperti apa, kemudian dilihat nih resikonya apa. Nah, pendekatan umumnya ini dengan melakukan diskusi dengan manajemen senior atau dengan anggota fungsi audit internal. Nah, kemudian berbagai resiko kemudian dinilai dari segi dampak dan kemungkinannya. Apakah berdampak tinggi atau rendah? Dampak efek buruk dari hasil resiko ini biasanya dinilai pada kontinum dari rendah ke tinggi. Nah, kategorinya itu tiga, ada tinggi, sedang, rendah, atau 5 kategori. Jadi tinggi, kemudian eh, sedang, rendah, kemudian nanti di antara tinggi dan sedang ada kategori lainnya, kemudian sedang dan rendah juga ada kategori. Nah, gambarnya seperti ini, di mana tadi adalah proses bisnis ya tadi, yang 4, 5, 6. 4 itu adalah market and sales, gambar yang sebelumnya. Kemudian ketika dipasarkan, kemudian dikirim, kemudian datanglah invoice atau tagihannya, atau diberikan tagihannya kepada konsumen. Tapi jika perusahaannya adalah retail,
Nah, dia akan ada eh, request ya, begitu ya, pembayarannya seperti apa. Kemudian jika perusahaannya store atau punya perusahaan fisik, itu juga seperti apa, dan juga bagaimana jika penjualannya menggunakan internet. Nah, ini adalah tahapan yang harus diketahui oleh auditor internal, sehingga dia bisa menentukan kira-kira resikonya apa. Misal sebagai contoh, ketika misalkan dia menggunakan internet sales, atau misalkan menggunakan eh, platform lain yang untuk berbelanja. Nah, kebijakan saya sebagai contoh misalkan menggunakan Shopee. Nah, kebijakan Shopee ketika melakukan pembayaran kepada perusahaan tentunya tidak akan langsung dibayarkan. Bisa saja dibayarkan di akhir bulan. Nah, tentunya resikonya akan ada resiko lain sehingga tidak bisa diklaim bahwa sudah terjadi penjualan. Seperti itu ya. Nah, resiko bisnis ini dapat dievaluasi dengan menilai peluang atau probabilitas risiko yang terjadi. Berapa banyak risiko yang muncul ketika menjualnya secara umum? Bagaimana risiko mana saja yang akan muncul jika penjualannya secara retail? Nah, tetapi sifat penilaian ini karena dilakukan oleh auditor internal mungkin akan ada sedikit subjektivitas. Kemudian sehingga harus didiskusikan ini kira-kira betul tidak dampaknya dan dibuat kategori yang eh, memiliki standar sehingga ketika diaudit oleh pihak lain atau diaudit oleh auditor internal lain juga memiliki konsep yang sama. Setelah sudah mengetahui resikonya, dilihat dari proses bisnis, kemudian dia akan melakukan pemetaan resiko ke proses bisnis. Kalau menggunakan IRM atau Enterprise Resource Management, dia akan melakukan proses respon terhadap resiko. Nah, ada 5 respon yang dapat diambil oleh organisasi. Yang pertama, tidak ada tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak resiko atau kemungkinannya. Kenapa? Karena mungkin tidak terlalu berdampak. Misalkan di sini sebutkan rumah sakit bersedia menerima resiko pada tingkat saat ini daripada menghabiskan sumber daya berharga untuk menggunakan salah satu opsi respon risiko lainnya. Ketika melakukan proses atau menangani risiko, tentunya akan mengeluarkan biaya. Nah, perusahaan akan dituntut untuk menentukan kira-kira mau mengambil risiko tersebut atau menangani risiko tersebut atau tidak. Karena jika menangani risiko tersebut tentunya akan ada biaya keluar. Tapi jika dampaknya tidak signifikan, biasanya tidak akan dilakukan pencegahan begitu. Kemudian keputusan dibuat untuk keluar dan melepaskan kegiatan yang menimbulkan risiko. Biasanya resiko-resiko yang muncul, misalkan ternyata penjualan menggunakan internet bermasalah, sering terjadi kekeliruan dan yang lain. Mungkin kalau misalkan tidak terlalu besar penerimaan dari penjualan secara menggunakan internet, maka akan dipilih opsinya dengan tidak akan menjual produk menggunakan aplikasi sosial media atau aplikasi internet. Nah, yang ketiga, dalam mengeksploitasi resiko, jika mengambil resiko seperti menguntungkan bagi organisasi atau diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Ini jika memang resikonya belum ada resiko tersebut, tapi jika ingin memperluas perusahaan, maka resiko tersebut harus diambil. Nah, ini dihitung kira-kira memang menguntungkan atau tidak. Kemudian tindakan diambil untuk mengurangi dampak resiko. Misalkan menambah CCTV, kemudian kontrol keamanan aset juga lebih baik dan yang lain. Kemudian ada juga dampak atau kemungkinan resiko dikurangi dengan mentransfer atau berbagi sebagian resikonya. Misalkan ketika perusahaan membutuhkan karyawan baru, kemudian resikonya muncul ketika harus ada proses pelatihan dengan biaya yang cukup besar. Proses pelatihan juga yang cukup besar, sehingga diputuskan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga tidak melakukan proses pelatihan kembali. Proses rekrutmen juga sudah dilakukan oleh pihak ketiga sehingga mengurangi atau menghemat lebih lebih menghemat biaya.
Selanjutnya, ini adalah cara-cara auditor untuk mengklasifikasikan kira-kira resiko bisnisnya seperti apa yang ditangani perusahaan. Nah, auditor biasanya akan mengklasifikasikannya berdasarkan beberapa jenis resikonya. Ada resiko strategik, ada resiko kepatuhan atau compliance risk, ada risiko reporting atau risiko pelaporan keuangan, ada juga risiko operasi. Nah, tentunya yang umum sekali banyak resikonya adalah yang bagian operasi dan juga bagian reporting. Nah, setelah sudah di list begitu ya oleh auditor internal resiko-resikonya, dia akan kemudian mengklasifikasikan berdasarkan jenis resiko ini. Sebagai contoh, resiko strategik biasanya ini akan melibatkan pihak top management. Kemudian jika resikonya operation risk itu biasanya akan melibatkan pihak-pihak middle dan juga lower management. Kemudian resiko-resiko lainnya. Nah, auditor ini akan mengklasifikasikan berdasarkan resiko-resiko yang ada, baik yang munculnya dari pihak eksternal maupun dari pihak internal. Nah, untuk di pertemuan ini, kalian memiliki tugas untuk mencari satu perusahaan. Contohnya sebutkan satu perusahaan, misalnya perusahaan manufaktur. Manufaktur apa? Misalkan manufakturnya adalah pasta gigi atau sampo dan lain-lain. Nah, itu kemudian tentukan resiko-resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan manufaktur, misalkan sampo. Nah, klasifikasikan berdasarkan resiko strategik, klasifikasikan berdasarkan resiko compliance apa saja, reporting dan operation risk. Nah, tidak usah terlalu banyak, cukup cantumkan 20 resiko yang ada, kemudian klasifikasikan ke dalam masuk kemana? Ke strategik, ke compliance, ke reporting, atau ke operation. Kemudian tentukan juga apakah ini berhubungan dengan eksternal atau akan mempengaruhi atau berdampak internal. Misal, di contoh ya, operation risk, ada resiko operasi. Resiko operasi yang dihadapi oleh perusahaan manufaktur sampo, misalkan di sini di prosesnya. Jadi, sorry, ya. Di proses, misalkan di prosesnya adalah banyak terjadi reject, gitu ya, atau banyak kegagalan, banyak kebocoran dalam pengemasan, packaging. Nah, di sini berarti kan proses execution. Nah, di masalah prosesnya adalah proses execution yang tidak tepat sehingga banyak kemasan-kemasan yang bocor, apalagi kemasan taset. Nah, itu klasifikasikan ke dalam operation risk bagian proses. Kemudian apalagi mungkin misalkan masalah strategic risk-nya, competition, ya. Bisa dilihat banyak sekali eh, produk-produk baru untuk produk shampoo dengan varian yang berbeda. Nah, sebutkan kompetisinya apa. Misalkan tahun ini lebih dominan shampoo untuk jenis apa begitu. Itu saingannya. Nah, jadi hanya cukup menyiapkan 20 resiko-resiko yang muncul sesuai dengan jenis perusahaan yang akan kalian teliti, kemudian klasifikasikan berdasarkan 4 poin ini masuk ke mana. Mungkin bisa terjadi banyak yang bagian operation risk-nya. Itu jangan lupa cantumkan nama jenis perusahaannya, manufakturnya apa. Sehingga bisa diklasifikasikan dan alasan sesuai. Dan tolong resikonya juga lebih spesifik. Kita lanjut ya. Kemudian, ketika tahapan dalam memahami proses bisnis yang dilakukan oleh auditor internal, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kunci yang dapat ditanyakan. Misalkan, mengapa proses ini ada, sasaran strateginya apa, inisiatif apa yang harus dilakukan, apa yang disediakan proses bagi organisasi dan lain. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan oleh auditor internal kepada bagian-bagian divisi, sehingga dia dapat mengetahui lebih detail bagaimana proses itu terjadi. Next. Nah, kemudian ada juga bisnis proses outsourcing. Ya, tadi disebutkan jika memang resiko-resikonya besar,
sehingga perusahaan memilih untuk melibatkan pihak ketiga. Nah, tentunya sebagai auditor internal, dia juga harus tahu tentang bagaimana proses bisnis dijalankan oleh pihak ketiga sehingga bisa nyambung dengan yang diterapkan oleh perusahaan. Disebutkan di sini, proses bisnis outsourcing ini adalah tindakan mentransfer beberapa bisnis organisasi ke penyedia luar untuk mencapai penggunaan biaya sambil meningkatkan kualitas layanan efisiensi. Kemudian beberapa praktek yang direkomendasikan yang diikuti organisasi untuk manajemen risiko yang efektif dan pengendalian proses bisnis outsourcing biasanya akan meminta dokumentasi proses bisnisnya, kemudian pastikan ada cara untuk memantau efektivitas proses outsourcing-nya. Sehingga jangan hanya langsung diserahkan kepada outsourcing tanpa diketahui juga seperti apa proses bisnis yang mereka jalankan. Kemudian pastikan, mendapatkan jaminan bahwa kontrol internal ini juga sudah melekat diterapkan oleh proses bisnisnya outsourcing, kemudian harus lakukan evaluasi secara berkala. Sehingga auditor juga tahu bagaimana penerapan di level internal perusahaan dan juga di pihak eksternal, yaitu pihak ketiga. Nah, belum berakhir pertemuan ini adalah contoh bagaimana mind mapping atau risk assessment model untuk dinilai, di mana warna hijau ini adalah yang kira-kira resikonya rendah, yang tengah ini harus hati-hati, dan yang merah ini, sorry, yang orange dan yang merah ini tentunya levelnya semakin tinggi. Dan memang dengan menentukan ini berarti auditor akan tahu bagaimana tugas apa saja yang akan mereka lakukan audit berdasarkan klasifikasi ini. Nah, di sini disebutkan jika masih bisa diterima acceptance, berarti tidak ada tindakan yang akan diperlukan karena tidak berdampak besar. Kemudian jika avoidance, berarti decision to is make to exit or defense of the business. Jika memang avoidance, mungkin juga bisa tidak harus lakukan tindakan. Kemudian sampai dengan sharing. Oke. Ini masing-masingnya, nanti tugasnya adalah setelah tadi ditentukan 20 resiko yang ada, kemudian dibuatkan kotak-kotak seperti ini untuk diketahui kira-kira, sebelah kiri ya kotaknya, bagaimana resiko-resiko muncul. Nah, dikasih nomor saja, biar tahu mana yang masuk ke dalam kode hijau, mana yang masuk kode putih, mana yang kode orange, dan mana yang masuk kode merah. Nah, jika sudah mengetahui potensinya, dampak-dampaknya, sehingga nanti auditor bisa melakukan proses audit berdasarkan program-program yang beresiko besar, begitu ya. Nah, untuk yang tindakan-tindakan respon yang dihadapi, contoh di sini untuk yang acceptance, no action is taken to decrease risk impact. Tidak ada yang dilakukan untuk mengurangi impact dari resiko tersebut. Karena organisasi akan memilih untuk menerima resiko yang muncul karena memang berhubungan dengan atau memiliki merupakan resiko yang melekat dan juga tidak terlalu berdampak. Tapi juga ada misalkan reduction, di mana mau nggak mau perusahaan akan melakukan action karena akan berdampak besar dan lain-lain. Ini contohnya, silakan jadi tugasnya tadi yang pertama adalah membuat atau menyusun 20 resiko berdasarkan jenis perusahaannya dan juga produk yang dihasilkan, klasifikasikan berdasarkan jenis resiko, kemudian dibuatlah mappingnya. Mana yang masuk ke dalam kategori hijau, mana yang masuk ke kategori kuning, orange, dan juga kategori merah, dikasih nomor sehingga nanti bisa dibuat gambar seperti ini. Dikumpulkannya nih. Demikian untuk materi tentang
proses bisnis. Kita ketemu lagi nanti di minggu. Terima kasih. Di topik WDA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.